Siswa tadi keterlibatan masyarakat ya dalam prosesnya, dan ini sebenarnya tujuannya untuk siapa, serta tadi sangat menarik wewenang ya ketika Jakarta menjadi kota global dengan melibatkan bukan hanya Jakarta tapi juga kawasan penyangga yang tentu saja administratif ininya otonomi dan segala macam itu sudah lintas administratif gitu, sudah lintas wilayah. Apakah ini ego sektoral juga akan menghambat tadi ya konektivitas dan pengambil kebijakan untuk tujuan kota global ini? Silakan Pak Andi dulu deh. Silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang aglomerasi saya agak beda ya. Jadi saya kurang pas gitu dengan aglomerasi ini. Karena bagi saya aglomerasi itu justru menggemukkan Jakarta gitu. Ya, kan tadi saya bicara diet ya. Jadi sebenarnya yang betul itu Jakarta harus membagi fungsi dan perannya. Dia nggak bisa jadi pusat segalanya terus. Dia terlalu obesitas nanti. Dan itu yang membebani infrastruktur. Jangan ya China, Beijing bisa lapis 3 tolnya. Ya kenapa harus begitu kita? Kalau kita bisa di demand manajemennya ya. Nah, oleh karena itu, ketika sudah terjadi peraturan ini di Indonesia ini sering sekali udah terjadi aturannya, baru kita kemudian bermain di dalam aturan itu dan menyebabkan kita jadi sulit ya mencari sesuatu yang langsung executable. Jadi kita harus mencari celah-celahnya. Nah, jadi kalau menurut saya Jabodetabek Punjur itu harus berbagi fungsi dan peran. Dan coba bayangkan kalau pusat pendidikan tinggi itu semua kita dorong ke Serpong, ke Depok, atau ke Bogor. Jadi Jakarta sudah sedikit sekali, hanya tertentu saja. Industri, pergudangan dilempar ke Bekasi, ke Tangerang gitu ya. Sehingga kemudian kita itu punya ruang yang lebih leluasa. Tadi ada yang bagus membawa masuk lagi affordable housing ke dalam. Tetapi challenge-nya bukan pada development cost-nya, tetapi pada operational and maintenance cost-nya. Apakah masyarakat middle low income siap dengan pengeluaran bulanan kalau dia pakai elevator? Sehingga kemudian yang kita harus cari mid-size development ya, jadi mungkin di sekitar 4 lantai, sehingga kemudian dia tidak perlu elevator untuk itu. Jadi banyak PR teknikalnya menurut saya yang di konteks aglomerasi ini. Nah kalau terakhir, kalau yang saya boleh tanggapi, global ini untuk siapa? Jadi sebenarnya untuk kembali ke masyarakat kita, masyarakat Jakarta kalau menurut saya. Kenapa? Kalau kita yang sering ke luar negeri, kita akan membawa pengaruh luar negeri ke kita. Tapi pengaruh ini dalam tanda positif. Misalnya kalau naik eskalator, kita tahu kalau orang mau overlap kita di sebelah kiri, mereka ke sebelah kanan gitu ya. Nah itu akan membawa juga pengaruh ke kita. Anak saya dulu jalan di zebra cross, kalau saya nggak nyebrang di zebra cross, dia marahin saya harus masuk ke zebra cross. Jadi banyak hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi punya daya saing gitu. Ya, globalisasi itu tidak bisa kita hindari ya. Sehingga kita harus compete secara global. Di profesi kami pun kami harus compete di Asia. Bagaimana kami tidak hanya menjadi market dari Singapura, dari Malaysia, planner Malaysia ke sini. Jadi tidak ada yang kita bisa menafikan gitu ya. Jadi justru kita harus siap berkompetisi. Globalisasi itu tidak bisa dihindarkan, makanya memampukan manusia-manusia Jakarta untuk bisa bersaing itu yang jadi PR berikutnya. Karena kalau dari sisi modalitas menurut saya sudah cukup. Jakarta udah punya semua dari sisi intelektualitasnya. Yang belum itu adalah mentality untuk dia berkompetisi. Ya, itu kalau menurut saya. Kalau masalah terakhir kelembagaan ini pusat masuk lagi gitu ya. Sebenarnya gini, kalau kita mau bekerja sama, asal kita saling membutuhkan, pasti akan ada terjadi kerjasama. Nih kalau pusat maksud saya terlalu masuk ke dalam, saya juga tidak melihat itu satu model kelembagaan yang jadi saya belum lihat ada testingnya gitu ya. Apakah nanti Dewan Aglomerasi ini menjadi satu lembaga yang efektif walaupun katanya di bawah Wapres atau Presiden ya. Ya antara dua orang itulah ya. Tetapi intinya bagaimana sebenarnya yang lebih efektif ada bekerja sama.
karena saling membutuhkan. Nah, kebutuhan itu yang harus didefine. Sudah ada kuantitatif ekonomi, namanya instrumen ekonomi lingkungan hidup, kalau kita mau berbicara sampah misalnya. Dan sudah banyak contoh-contoh yang lain kalau menurut saya. Yang penting sekarang gubernur DKJ, gubernur Jawa Barat, gubernur Banten, itu bisa menekan tadi yang Lin bilang egonya ya. Tapi itu kembali ke jiwa leadership. Pilihlah makanya leader-leader yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Yep. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Anies, tadi tanggapan mahasiswa Pak terhadap apa yang sudah dibicarakan dari dua narasumber tentang tadi Pak ya, keterlibatan masyarakat dan kelembagaan ya lintas wilayah tadi untuk menuju kota global ini. Saya garis bawahi yang disampaikan William tadi soal komitmen politik. Jadi ketika sebuah keputusan itu ditetapkan, maka ini bukan keputusan orang, tapi ini keputusan institusi. Keputusan institusi itu artinya selama keputusan itu belum diubah, walaupun orangnya berganti, keputusannya jalan terus. Nah, ini yang menurut saya perlu diinstitusikan. Kalau keputusan belum diubah, ya artinya ASN berikutnya, pejabat berikutnya wajib melaksanakan, kecuali ada perubahan keputusan. Karena kalau tidak, seakan-akan pemerintah ini dijalankan pakai selera. Ya, pakai selera. Ini negara nggak diatur pakai selera. Negara diatur pakai aturan. Selama aturannya belum berubah, maka kita jalankan. Yang kedua, kita melakukan perubahan ketika memiliki alasan untuk improvement. SOP ditaati. SOP boleh diubah kalau untuk melengkapi SOP itu. Supaya terjadi kepastian. Tapi kalau tidak, nanti menimbulkan ketidakpastian. Jadi tadi saya catatan itu soal komitmen politik yang disampaikan mahasiswa tadi William, saya garis bawahi aspek itu. Terima kasih Pak Anies. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari forum. Sudah banyak sekali yang mau. Silakan Ibu. Yes. Panitia dibantu. Mikrofon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Betty Nurbaiti. Saya dulu membantu Pak Anies di Dewan Riset DKI Pak, gitu. Nah ini Jakarta menuju kota global itu banyak PR ya Pak. Saya menyoroti langsung terkait dari sektor informal. Gak usah jauh-jauh Pak, pedestrian Bapak yang waktu itu diperbagus di depan UI aja sudah jadi tempat PKL. Padahal itu bukan peruntukannya. Mereka mengokupasi ruang publik. Peraturan gubernur sudah jelas bahwa itu ada lokasi binaan, ada lokasi sementara, ada yang untuk asuhan atau menetap, lapak ada. Tetapi pada prakteknya kemarin kami survei sampai Kepulauan Seribu Pak. Gedung-gedung yang untuk lokasi binaan yang sudah dibangun itu kurang diminati Pak. Jadi mereka kembali lagi ke tempat yang tanda kutip agak sporadis begitu ya. Nah, terus satu lagi mereka juga mengatakan bahwa kami mau ditata, tetapi kami ingin bisa hidup gitu. Jadi kalau kami ada di lokasi binaan yang tidak banyak orang lalu lalang, itu kami sulit mendapatkan uang seperti itu. Dan padahal Bapak sudah begitu bagus membuat tadi ya untuk pedestrian kita punya kaki untuk jalan nyaman, jadi menjadi tidak nyaman. Dan ada satu, ini lagi Pak, izin kemarin sempat ke Bandung, itu PKL itu sama juga. Jadi ada Satgasus semacam mereka yang sudah khusus menangani penertiban tipe PKL, tetapi mereka lebih nurut sama tanda kutip hidden actor, yaitu penguasa wilayah gitu Pak. Nah, saya diskusi dengan jajaran itu juga Bu Ratu ya Pak ya, Kepala Dinas OKAP itu, masa iya Jakarta harus
seperti itu. Jadi maksudnya lebih nurut kepada hidden actor daripada kami-kami yang ASN seperti itu, Pak. Mungkin Bapak punya saran atau tanggapan terhadap penataan dan pemberian PKL, Pak. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang baju hijau, ini panitia belum datang, beliau sudah hadir di sini, Bapak Ibu. Saking semangatnya. Silakan nama, instansi, dan pertanyaan singkatnya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, sekaligus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Global, Jakarta sebagai kota global, atau menjadikan Jakarta sebagai kota global, bisa kita katakan adalah keinginan setiap cagup dan cawagup dalam setiap pemilihan. Tetapi itu bukan terjadi saat ini saja. Sudah sejak Jakarta dipimpin oleh gubernur-gubernur sebelumnya, yang mungkin dipelopori oleh Pak Ali Sadikin, dan juga terakhir Pak Anies. Tetapi yang sangat disayangkan, menurut saya, fokus utama untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global itu masih konvensional, di mana fokus utamanya masih memenuhi kebutuhan fasilitas, infrastruktur, dan pendukungnya. Dan yang terbelakang atau terbengkalai, yang justru yang merupakan faktor paling utama dan paling menentukan adalah pengembangan atau peningkatan SDM melalui pendidikan dan juga sekolah-sekolah internasional yang lulusannya memiliki kualitas standar internasional. Inilah sejak zaman pemerintahan Gubernur Ali sampai sekarang terakhir Pak Anies, kemudian Cagup dan Cawagup, Ridho, Pramokarno, dan juga yang terakhir Darmakun, itu tidak termuat sama sekali. Menurut saya sampai saat ini. Kita lihat contoh kota global. New York, London, Tokyo, kemudian Berlin. Kita sebut itu sebagai kota global. Dengan tolak ukurnya, masyarakatnya berstandar nasional atau berkelas internasional, baik dari SDM. Pertanyaan saya, kapan Jakarta bisa menjadi kota yang masyarakatnya memiliki SDM kelas internasional? Dan siapa yang berani? Sebagaimana yang saya sebutkan, seperti contoh penduduk kota yang di atas tadi. Sebagai ilustrasi, agar supaya kita sama-sama memahami, karena ini memang forumnya adalah forum akademisi, saya harus memberikan dua ilustrasi. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, kota New York. Baik, fokus ke pertanyaan ya. Sebentar kakak moderator, saya izinkan untuk memberikan dua ilustrasi agar supaya dapat dipahami permasalahannya bersama-sama. Kota New York yang kita ketahui, itu adalah kota berstandar nasional, maksud saya nasional dan internasional. Kemudian kota New York tersebut masyarakatnya berkelas internasional dan juga fasilitasnya global, berstandar global. Kalau seandainya kita pindahkan penduduk kota New York, kita hilangkan penduduk kota New York, entah kemana gitu ya, kita gantikan penduduk tersebut dengan penduduk yang tinggal di kawasan kumuh. Baik, bisa di kawasan kumuh Jakarta, dan kita gantikan di kota New York. Apakah semisalnya kota New York itu masih bisa kita katakan sebagai kota global? Nah, yang kedua adalah contohnya dari Universitas Indonesia. Izinkan saya untuk membacakan atau maksud saya itu untuk menyampaikannya. Universitas Indonesia yang kita ketahui universitas terbaik, salah satu terbaik di Indonesia, di mana mahasiswanya termasuk juga salah satu yang paling terbaik di Indonesia.
Kalau semisalnya kita pindahkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Indonesia ini ke universitas yang lain, kemudian kita gantikan mahasiswa universitas ini dengan mahasiswa universitas yang berada, kita katakanlah universitas kampus sore yang hanya datang waktu ujian, kemudian ujiannya juga diajari, apakah Universitas UI ini masih layak dan pantas dikatakan sebagai kampus favorit di Indonesia? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tiara. Selanjutnya, ya, yang baju biru sebelah kanan, silakan, panitia. Nama, instansi, dan pertanyaan singkat ya, silakan. Terima kasih. Selamat sore, Pak Anies, Pak Andi. Nama saya Ilham Pangeran Kevianto. Izin saya mahasiswa tapi bukan dari prodi ini, prodi tetangga kebetulan. Pak Anies, izin saya kebetulan warga Tebet, Pak Anies. Belasan tahun di Tebet, bukan warga asli Tebet. Pertama-tama mau mengapresiasi atas apa yang Bapak lakukan di Tebet, terutama Tebet Ecopark. Tapi sebelum sampai ke situ, Pak Anies, izin. Dulu saya sebel, Pak, dengan Tebet Ecopark, Pak. Kalau boleh jujur, bahkan saya nggak pernah menginjakan kaki di Tebet Ecopark sampai akhir 2023, padahal diresmikan di 2022. Padahal rumah saya cuma kayak 5 menit walking distance dari Tebet Ecopark. Kenapa sebel pada saat itu, Pak Anies? Karena pada saat pembangunan pertama bikin macet. Kedua, kalau weekend itu kayak semut ngerubungin gula, Pak Anies. Jadi macet semua di situ. Saya sebagai warga situ merasa sebel pada saat itu, Pak Anies. Terus kemudian di akhir 2023 saya memutuskan untuk saya coba datang ke sana karena saya merasa pada saat itu mungkin badan saya agak sedikit butuh olahraga, Pak Anies. Jadi saya coba datang ke sana gitu. Terus apa yang mengubah pemikiran saya dari yang tadinya sebel? Karena saya lihat tempat itu well developed, well thought, well built gitu. Bahkan saya ngulik, Pak Anies, saya kalau suka sesuatu saya cenderung ngulik. Saya lihat itu bahkan memenangkan penghargaan Presiden Award Singapura kalau tidak salah, mohon koreksi. Terus kemudian saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu bisa menjadi tempat melting pot, Pak Anies. Saya lihat benar-benar dari semua kalangan, semua golongan usia, dari anak-anak, karena anak-anak di situ ada playground area, terus kemudian anak-anak sekolah juga sepulang sekolah mereka main di situ, muda-mudi ada yang pacaran, ngedate di situ, Pak Anies. Terus kemudian lansia, mereka pun datang ke sana berolahraga gitu, Pak Anies. Jadi itu benar-benar jadi melting pot buat semua golongan, dan itu yang mengubah pemikiran saya. Terus saya coba berkontemplasi kenapa dulu saya sebel ya dengan fasilitas itu. Ternyata setelah saya simpulkan, saya sebel karena itu adalah pandangan saya sebagai orang yang sehari menggunakan transportasi mobil roda 4, Pak Anies. Saya sebel karena macet, saya sebel karena lain sebagainya. Tapi kalau saya coba pikir dari perspektif mereka yang mungkin nggak punya akses ke tempat ruang publik berbayar kayak mall, kafe, dan lain sebagainya, itu jadi sebuah sarana yang menyenangkan buat mereka gitu. Gratis, juga berbagai macam area di situ, bahkan ada dog park, cat park gitu ya, untuk cat lovers juga bisa main di situ. Itu yang mengubah pandangan saya, Pak Anies. Dan setelah saya coba telisik lagi, Pak Anies, kalau apa yang tadi Pak Anies sampaikan, areanya adalah Tebet Ecopark, terus kemudian mungkin kalau kita tarik ke value-nya adalah kesetaraan. Jadi bukan hanya orang yang naik mobil aja, yang punya akses ke tempat-tempat ruang publik berbayar aja yang butuh diprioritaskan, tapi mohon maaf, masyarakat-masyarakat yang mungkin nggak punya akses gitu juga perlu diperhatikan begitu, Pak Anies. Jadi setelah saya pikir, Pak Anies ini ngomong kesetaraan di TV, ternyata oh ini gitu maksudnya. Saya dulu mikirnya, ini Bapak ngomong apa sih gitu kan. Tapi setelah saya pikir lagi, kayaknya orang-orang yang sebel dengan Pak Anies itu adalah memang orang-orang yang ya cukup nyaman untuk nggak merasakan fasilitas-fasilitas itu, Pak Anies. Kalau saya naik mobil terus, contohnya ini Pak Anies, waktu ada kebijakan pelikan crossing yang di Sudirman itu, saya termasuk yang sebel, Pak Anies.
Karena kalau saya naik mobil dari Jalan Sudirman menuju Bundaran HI, saya harus berhenti beberapa detik untuk membiarkan pejalan kaki lewat. Tapi Pak Anies bilang, ya ini Jalan Sudirman, jalan paling termahal per meternya, bukan hanya di Jakarta tapi di Indonesia. Ya masa buat hanya naik mobil aja Pak Anies, apa salahnya sih kita berhenti 15-20 detik untuk membiarkan mereka lewat. Itu lagi-lagi yang mengubah pandangan saya soal apa yang Pak Anies bilang, value kesetaraan itu Pak Anies. Bahkan saya jujur kalau saya sekarang setiap minggu ya olahraga di Eco Park gitu. Saya masih terharu kalau misalkan baca plakat yang Pak Anies tulis. Izin boleh saya bacakan nggak Pak? Iya. Jadi di peresmian Pak Anies nulis, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tebet Eco Park ini dihadirkan untuk warga Jakarta. Taman ini dibangun untuk menjadi ruang ketiga, ruang yang mendekatkan, menghangatkan dan menyatukan antar warga. Tak sekedar jadi ruang hijau dan biru bagi kota, tapi juga pemerkaya pengalaman warga. Taman ini dibangun untuk menjadi pengingat dan penyemangat tentang ikhtiar menjaga lingkungan, membangun kota yang bersahabat dengan alam, dan lestari demi masa depan. Selamat menjelajah dan mengalami Tebet Eco Park. Saya masih terharu Pak Anies, itu value yang benar-benar bisa menggambarkan apa yang Pak Anies tadi tulis menjadi sebuah karya Tebet Eco Park. Dari yang tadinya saya sebel gitu Pak Anies. Baik. Jadi saya ya jadi lebih mengapresiasi apa yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mungkin kaitannya kalau coba dikaitkan dengan topik kota global ini, mungkin Jakarta butuh lebih banyak tempat seperti itu Pak Anies. Tempat melting pot, bukan buat hanya orang-orang, ya kalau swasta bisa lah memprovide seperti itu. Tapi ya mungkin teman-teman yang nggak punya akses ke situ, ya butuh lebih banyak tempat-tempat seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sudah dicolek dari tadi nih untuk memberikan kesempatan kepada para guru kita. Ada profesor dan dosen-dosen di sini juga yang tadinya juga ini ya minta kesempatan untuk dapat menjadi bagian dari dialog ini. Silakan Bapak Ibu profesor dan dosen-dosen. Pak Rudi, silakan Bapak. Terima kasih Ibu Lin, Pak Anies Baswedan yang kami banggakan, Pak Andi juga ya, sebagai bagian dari SKSG UI, dan seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat terharu Bu Lin hadir hari ini, Ya Bapak. karena dalam kesibukan sehari-hari saya lupa mengisi Bitly pendaftaran. Tapi karena Ibu Lin bilang, datang saja Pak Rudi. Maka saya datang dari SIL tadi, langsung gabung ke sini. Dan mendengar presentasi Pak Andi dan Pak Anies, saya sangat mengapresiasi Pak. Saya sangat mengapresiasi materi hari ini. Hampir keluar air mata saya. Jadi saya punya catatan banyak tentang Global City. Kemudian saya membaca beberapa arahan-arahan Bapak yang diterima oleh teman-teman di BLUD Smart City DKI, dan juga yang di Bapeda, dan juga beberapa hari yang lalu saya masih melihat YouTube bagaimana perpustakaan DKI itu membangun dirinya dan apa yang tadi Bapak katakan itu. Jadi saya melihat ya bahwa bahan-bahan yang saya baca selama ini itu tampaknya memang arahan dari Pak Anies Baswedan kepada dinas-dinas teknis di DKI, karena salah satu inisiator dalam rangkaian webinar itu ada seri 1, 2, 3 begitu tahun 2022-2023. Itu adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah, Pak. Saya juga heran tadi, ngapain kok Badan Pengelola Keuangan Daerah nanganin ini gitu. Ternyata ada tematik di sana. Jadi dari situ Pak,
izinkan saya untuk mengatakan, Bu Lin, presentasi Pak Andi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu compatible. Ya, kita beri aplaus dulu. Jadi Pak Andi itu membuka dari perspektif akademik, ya bagaimana dalam Global City Index, ya dan beberapa itu sudah bagus banget. Kemudian Pak Anies mengkerucutkannya. Kalau dari perspektif urban management, kayaknya yang ini. Nah untuk itu, Wulin, ya, saya dengan Bu Reni yang mengelola mata kuliah Urban Environmental Management, dan Ibu yang menangani dengan Prof. Gun yang berkaitan dengan aspek infrastruktur, perkotaan dan sebagainya. Bagaimana kalau kita deal? Ya, kita ambil bahan ini semua yang kita dapat sore ini dengan adik-adik kita di kelas, kita buat itu menjadi satu proceeding. Ya, kita tambahkan beberapa materi kita atas persetujuan Pak Khotib. Ya. Kemudian kita minta kembali kepada Pak Anies, ayo kita bicarakan ini lagi dengan teman-teman di Dinas Cita Tata Pak, dengan Pak Heru. Ya, begitu juga dengan Ibu Atika di Bapeda. Ya, begitu juga dengan Pak Asep di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, supaya apa yang telah disampaikan Pak Anies tadi, ya itu continuing di dalam skema DKI mengarah ke Global City dan menjadi bahan kita bersama UI dengan DKI, ya yang bisa kita olah setiap 6 bulan sekali, ya untuk didiskusikan di SKSG, sehingga poin-poin yang benar-benar kita yakini memang inilah dia skenario untuk Global City, supaya nanti bisa naik dari ranking sekian, dia makin naik ke atas, terutama beberapa yang dikhawatirkan oleh Pak Andi, yang aspek kesehatan lingkungan, aspek literati masyarakat, aspek ini dan sebagainya. Dan saya yakin dengan pendekatan pentahelix, pemerintah, dunia usaha, media massa, akademisi, dan masyarakat, saya kira ini bisa Pak, ini bisa Bu kita olah. Ya, jadi sekarang saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Anies dan Pak Andi, dan mengharap kepada Pak Khotib untuk fasilitasi, supaya ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Jadi ini ceritanya Pak Andi, Pak Anies, pesertanya sudah melebihi target, jadi kita tutup pendaftaran. Para guru kita belum masuk, jadi kami persilahkan langsung datang ke sini. Terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu, kita bahas dulu 4 pertanyaan atau masukan tadi. Satu tadi tentang sektor informal di Jakarta yang terpinggirkan. Dan yang kedua, kapan SDM Jakarta bisa berkelas internasional. Dan yang ketiga tentang Ekopark tadi Bapak, ruang publik untuk kesetaraan sosial ya masyarakat di Jakarta, diminta lebih banyak nih Pak. Dan yang terakhir tadi dari Pak Rudi bahwa diskusi kita pada hari ini sudah ini ya Pak ya, kompatibel dengan konsep Global City yang seharusnya memang dilihat dari multidisiplin ya Pak ya, dari multi perspektif, bukan hanya dari sektor ekonominya saja, infrastruktur, tapi juga ada lingkungannya, masyarakat, inovasi, dan lain-lain. Silakan Pak Andi dan Pak Anies. Pak Andi dulu, silakan. Ya, Bapak, silakan. Ya. Baik. Yang tadi saya coba touch sedikit ya, yang sektor informal ya. Jadi begini, tesis ada juga yang S2 PWK ya, membahas Karisa itu membahas juga tentang sektor informal. Jadi poinnya gini, pertama mindsetnya mereka itu bukan kelompok
tambahan gitu ya. Tapi mereka jadi bagian. Jadi ini harus dari level mindset dulu. Mereka udah lama poinnya terpinggirkan gitu kan. It's not easy to get them back adapted gitu ya. Attitude-nya memang perlu diperbaiki, penjualnya maksud saya. Nah, ini memang perlu proses. Lokasi binaan itu to some extent perlu dilihat apakah memang dibutuhkan di situ. Tapi kalau kayak Sabang sebenarnya bisa jadi street food juga ya. Saya dulu punya tugas kuliah di sini, saya sebut jalan itu juga sebagai penghasil uang gitu untuk mereka. Nah, jadi itu poin pertama. Saya juga aktif dengan para teman-teman koalisi pejalan kaki ya. Jadi saya juga setuju untuk itu. Tetapi kalau saya lihat di beberapa kota Eropa, mereka lebih tertib. Jadi kalau sudah ada waktu jam, mereka akan tutup, mereka akan bawa barangnya. Nah, ini memang ada yang mobile, ada yang stasioner. Nah, itu saya kurang tahu kasusnya. Tapi kalau di depan Salemba ini, menurut saya ya jangan segan-segan. Penertiban itu bukan hanya untuk sekedar nggak boleh atau stop, tapi juga bagaimana membantu mereka ini buangan-buangan sampahnya seperti apa. Itu dulu yang, karena saya tidak terlalu paham detail, harus lihat ke depan nanti habis ini ya. Saya mungkin cari nasi goreng, siapa tahu masih ada di situ. Nah, yang kedua, kalau SDM-nya mau berkelas, sebenarnya saya nggak pernah khawatir dengan intelektualitasnya. Yang saya sering khawatir itu mentalitasnya. Begitu lihat orang ekspat ke sini, kita udah kayak kalah duluan gitu ya. Makanya saya sering dianggap di IAB agak songong ya. Karena saya bilang, saya juga bagian dari Scientific Committee Sokap. Wah, kenapa kita harus takut berargumen gitu. Jadi kalau saya karakter itu, kayaknya dulu tuh ada sih revolusi mental ya, tapi saya lupa itu seperti apa. Jadi itu penting kalau menurut saya dihidupkan lagi. Kalau Ekopark Tebet saya nggak ikut-ikut karena saya bukan warga Tebet, tapi tentu apresiasi terhadap perubahan itu ya. Karena kalau saya ikutan ke Eko Tebet, nanti orang Tebetnya marah-marah lagi. Ini punya Tebet ini, bukan punya. Saya penduduk Jakarta juga, tapi daerah Tanjung Barat ya. Oke, saya pikir itu tanggapan saya, Pak Anies. Semoga. Makasih. Begini, ada beberapa pertanyaan. Saya mau pakai whiteboard, sama sebelum whiteboard itu sepintas saja karena tadi sambil mendengarkan ada yang membandingkan. Jadi saya ingin tunjukkan file atau gini, saya jawab satu-satu dah. Ini kalau sambil lihat gini, kepalanya mikir banyak bener yang mau dikatakan gitu kan. Saya lihat, saya pinjam ini ya. Ibu Betty, menarik sekali Betty, soal apa? PKL. Wih, masih ada. Ini memang ya. Ini ke halaman berikutnya pakai ini ya? Oh bukan. Dibantu Mas Pras. Nah, gini dia. Nah, Ibu, jadi begini, saya melihat intinya ada pelanggaran. Kira-kira begitu ya. Sudah dibuatkan ketentuan, lalu terjadi pelanggaran. Nah, ini problem yang dialami kota kita terus-menerus. Melanggar, ditertibkan, melanggar lagi, tertibkan, melanggar lagi. Saya ini sempat tanya, waktu itu dalam rapat tanya, kalau pakai aturan tata ruang, berapa persen gedung di Jakarta yang melanggar? Terus yang ditanya ketawa semua Pak. Karena banyak sekali Pak yang melanggar. Oke, ini prinsip sederhana. Melanggar itu bagi, ini dari kacamata pengambil kebijakan ya. Melanggar itu dua sebabnya. Ada saya lihat. Satu, karena need. Oke, yang kedua karena greed. Oke. Kalau yang karena greed, maka apa yang dikerjakan? Law enforcement.
law enforcement yang membuat jera. Betul? Tapi kalau need, pakai law enforcement, jera nggak? Enggak. Kenapa? Karena kebutuhan, that's the answer. Selama kita melihat pelanggaran itu semata-mata sebagai melanggar, tidak ditanya why. Ini juga pertanyaan saya, kenapa mereka melanggar? Ya melanggar, Pak. Iya, kenapa melanggar? Melanggar itu karena kebutuhan. Karena itu solusinya bereskan kebutuhannya. Kalau bereskan kebutuhannya, maka pelanggaran akan selesai. Nah, PKL nggak bisa rumusnya satu kota seluruh rumusnya sama, nggak bisa. Kenapa? Pengkolannya beda, sentra pergerakan orangnya beda, semuanya harus diselesaikan dengan tailored di daerah tersebut. Jadi saya paling kalau dengerin gitu, Pak di daerah sana beras di sebuah kota ditata, lalu kira-kira bisa nggak Pak itu direplikasi? Nggak bisa diadopsi, bisa diadaptasi, tapi tidak bisa diadopsi. Nah mungkin karena semua ini mobilitas orang. Nah, jadi ini yang selama ini nggak dibereskan nih. Jadi saya mau ceritakan kasus ini untuk menggambarkan bahwa persoalan PKL ini serius betul. Pak Andi tadi itu menurut saya fundamental sekali beliau katakan. Perlakukan mereka sebagai orang yang setara dengan yang lain. Karena kalau mindset kita mereka itu tidak berhak di kota ini, itu problem. Dan banyak sekali warga di Jakarta ini yang harus menghargai penduduknya yang lain. Jangan sampai kita ini kalau udah naik kelas lupa sama yang masih di kelas bawah gitu. Padahal dulu kita juga di bawah. Cuman udah naik kelas lupa dengan di bawah. Nah, apa ininya? Mindsetnya satu, kesetaraan tadi, prinsip kesetaraan. Solusinya itu harus solusi sesuai dengan wilayahnya. Sekarang saya mau berikan gambaran sebuah masalah yang pernah kita hadapi. Saya berikan contoh sebagai ilustrasi bagaimana ini dibereskan supaya selesai. Bapak Ibu sekalian, suka ke CFD nggak? Ke CFD. Siapa yang suka ke CFD? Oke. Tahu Bundaran HI ya? Ya, ini soalnya saya mau gambar Bundaran HI nih gitu. Ayo. CFD separuh-separuh Bundaran HI, mudah-mudahan tahu gitu ya. Nah, ini Bundaran HI. Lah yang gubernur ya masa gak hafalnya gimana kita kan. Repot kita nanti. Ya. Nah. Ini teman sekalian. Ini arah utaranya ke atas ya. Nah, kemudian waktu saya mulai bertugas, ini nggak bisa diatur. Di sini isinya kita memanfaatkan smartboard. Nah, di sini penuh dengan kaki lima. Pedagang. Oke. Lalu mereka yang olahraga itu di selatan lari ke sini sampai di patung Jenderal Sudirman putar balik. Oke. Yang di sini lari sampai di sini putar balik. Oke. Ini kawasan yang gak mau dimasuki sama siapapun. Kenapa? Semrawut yang gak kira-kira. Macet lewat itu. Di jalan orang berjualan. Pokoknya lihatlah itu. Rumit betul. Saya ini datang, gitu, saya perhatikan. Apa yang menarik di fenomena ini? Kalau mau ngomong terus terang nih. Walaupun gak enak dikatakan. Yang di sini upper class. Oke. Ini kalau ngomong terus terang nih. Yang di sini lower class. Ini saya sambil melihat ini nggak enak ini fenomena ini. Ini bukan soal PKL, ini soal segregasi tanpa disadari. Tanpa disadari.
Ini yang kelas menengah atas larinya di sini, balik lagi, kumpul di FX dan lain-lain. Ini putar balik juga di situ. Nggak ada yang balik di sini. Yang di sini ini kelas bawah. Dengan kesemrawutannya itu. Pasar pagi itu. Jadi saya gubernur ini bukan gubernur kelas atas, kelas bawah. Saya harus menerapkan prinsip kesetaraan. Bagaimana ada equal opportunity. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita harus menyelesaikannya dengan melihat kasusnya. Ini gimana beresin ini nih? Rumit. Mau ngerahin Satpol PP. Tiap hari mirahin, nggak bisa. Tapi kita harus mencari jalan keluar sederhana yang mudah dipahami dan mudah ditegakkan aturannya. By the way, saya mencari kepala Satpol PP. Rekrutmen kepala Satpol PP. Ketemu kepala Satpol PP, orangnya tegas, disiplin, baik. Dan dia anak seorang pedagang buah-buahan kaki 5 ketika masa kecilnya. Yang ayahnya biasa dikejar sama tribun. Tramtip. Dia dikejar tramtip zaman itu. Jadi dia tahu persis. Dikejar-kejar sama petugas itu. Karena ayahnya sering mengalami. Nah, kembali ke sini, apa kemudian solusinya? 1, semua PKL hanya boleh berjualan di trotoar. Aspal tidak boleh ada PKL. Sehingga PKL yang semrawut di sini itu lalu dipindahkan ke kawasan sini. Oke. Sampai sekarang masih itu. Lalu dibagi. Wah, ini pertarungannya luar biasa. Luar biasa di sini. Kenapa? Karena dari berada di sentral sini menjadi di pinggir. Tapi rumus sederhana, semua tidak boleh berada di aspal. Nggak boleh di aspal. Anda silahkan di trotoar. Dicat. Dan caranya bagaimana? Semua yang jual itu dicatetin semua satu-satu. Semua. Mereka ketika catetin nggak tahu kalau sebenarnya ini mau dipindah. Kalau diumumkan dulu, maka semua mencatatkan diri. Dengan kita tahu yang sesungguhnya berada di sini selama berapa minggu siapa saja. Setelah berapa minggu kita tahu, dicatat orangnya sama berkali-kali, baru kemudian dibagi lotnya. Saya lupa ada lotre, ada macam-macam, sehingga fair. Setelah itu menjadi kawasan yang kosong. Tidak ada lagi orang berjualan di aspal. Lalu yang kedua, ini yang pada olahraga di sini, itu ada yang lari, ada yang jalan, ada yang bersepeda. Boleh diperhatikan. Ini saya nggak dilaksanakan lagi sekarang ini. Jalannya dibagi. Jalan untuk sepeda, jalan untuk lari, dan jalan untuk jalan. Apa yang kemudian terjadi? Ini hilang. Jadi kawasan yang semula itu penuh dengan pedagang, kawasan ini bersih. Sehingga yang olahraga berlarinya lurus ke atas. Dan ini bergerak. Sesudah itu apa yang terjadi? Tidak ada lagi segregasi kelas atas dan bawah di kawasan Bundaran HI dan Sudirman. Nggak ada. Nggak ada. Ini integrasi sosial. Nah, pola kota harus sadar di kota ini ada yang macam-macam strata ekonominya. Nah, yang dikatakan Pak Ilham tadi, kita harus menciptakan ruang ketiga. Saya mengistilahkan ruang ketiga. Ruang ketiga itu apa? Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, ruang ketiga ruang bersama ini yang harus bisa mempersatukan dan menyetarakan. Nah, ini salah satu contoh mempersatukan. Sesudah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada lagi perasaan perbedaan kelas. Ini boleh jadi studi penelitian. Ini kenapa? Serius. Menurut saya kenapa? Karena kalau bukan soal ini aja, bagaimana problem-problem segregasi itu terjadi tanpa disadari. Lalu tidak ada intervensi. Akibatnya dia terinstitusi sebagai segregasi. Nah, itu yang membuat kita ini gak nyaman. Nih, di tempat ini juga nih. Saya ngomong segregasi nih. Tempat ini. Ada berapa mall di sini? Halo, kalau masa gak tahu mall? Ayo. Berapa mall di sini?
Nih, satu, mallnya di sini apa nih? Plaza Indonesia. Plaza di sini ya. Oke, di sini siapa? PI. Kemudian di sini? Grand Indonesia. Di sininya? Tamrin. Oke. Nih, mall ini banyak nih. Yang ke Plaza Indonesia datang juga nggak ke sini? Yang ke Tamrin City masuk Plaza Indonesia nggak? Nggak. Mana? Teman-teman, tanpa kita sadari ini adalah ruang ketiga yang segregatif. Yang masuk ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Betul, yang ke Plaza Indonesia nggak mau ke Tamrin City. Sama Grand Indonesia. Saya perhatikan, ini ruang ketiga diciptakan oleh swasta. Kalau swasta yang menciptakan ruang ketiga, pasti dia menggunakan segmentasi pasar. Nggak mungkin usaha kok nggak menentukan segmennya. Saya mau tipenya A++. Itu mall saya. Atau saya mau bikin mallnya C, mallnya D. Pasti. Nggak, dan itu tidak salah. Karena itulah ruang ketiga jangan diserahkan kepada swasta saja. Selama pemerintah tidak menyiapkan ruang ketiga, maka ruang ketiga yang tercipta adalah ruang ketiga yang segregatif. Karena market mechanism tidak didesain untuk menciptakan equal opportunity. Tapi diciptakan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, itu rumus pasar sederhana. Jadi teman-teman sekalian, ini kemudian dibereskan kawasan ini. Kawasan ini dibereskan dengan cara tidak dihapuskan, tapi kita harus membuat alternatif ruang baru. Nah, itulah yang disebut sebagai Tebet Eco Park. Kemudian tempat-tempat lain. Coba tunjukkan park berapa yang dibangun kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau menyelesaikan kembali kepada ini, pelanggaran ini tidak mungkin bisa dibereskan kalau kita tidak mencari root masalahnya di need. Ini begitu need-nya terpenuhi, maka selesai. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi yang berjualan di aspal. Aspal itu hanya untuk yang bergerak. Nah, ini yang kemudian dikerjakan. Yang sayang sekarang tidak dilaksanakan lagi adalah pembagian baris. Sehingga sekarang yang lari udah gak bisa lari lagi. Karena tidak dibagi tempat yang lari dan tempat yang jalan kaki. Atau tempat lari, tempat sepeda dijadikan satu. Itu ya, Bu Betty, komentar saya. Lalu pada penentuan lokasi juga, lockbin dan lain-lain, itu gak boleh lockbin itu bikinnya sesuai selera pemerintah. Kita ini kalau bikin yang gampang buat diri kita, lah gampang buat diri kita tapi gak bikin rakyat laku. Ini pasar itu artinya ada mekanismenya. Dan menurut saya justru harus dibalik. Kita yang harus memfasilitasi dan kita harus menyiapkan tempat. Itu harus dari kita. Lalu registrasi untuk PKL. Tidak mungkin tidak. Ke depan sudah harus ada registrasi. Tiara tadi udah dijawab ya. Sebenarnya itu bisa benar sekali bahwa kita membutuhkan pribadi-pribadi yang kompetensinya tinggi, dan kita sebetulnya di Indonesia secara persentase di Jakarta persentase yang memiliki global competence itu cukup banyak. Global competence yang menjadi tantangan kita adalah gap antara yang tertinggi dengan yang rendah itu terlalu jauh. Pak Ilham, jadi terima kasih Pak Ilham. Sudah apa yang menarik dari beliau? Beliau ini open minded. Iya, kan susahnya kita berhadapan dengan problem ketika tidak open minded. Begitu open minded, dia lihat di perspektif lain, dia lihat ini, begini nih. Dan menurut saya ini Pak Ilham ini contoh bagaimana you are a learner, Pak. A learner itu willing to learn dan mau melihat dari perspektif yang berbeda. Dan Tebet Eco Park memang waktu itu didesain, nah ini dia nih. Apa nih Tebet Eco Park? Ini sebagai gambaran Bapak sekalian.
Alhamdulillah, ini jadi cerita sedikit nih 2022, sejak 2018 itu kita revitalisasi 428 taman, 48 hutan kota, dan alhamdulillah sekarang ini 91% warga itu tinggal 800 meter dari taman kota, anywhere in the city. Karena persis yang disampaikan Pak Ilham, kita menginginkan apa yang unik dari perencanaan kota, perencanaan taman kota, dirancang sebagai kolaborasi. Jadi sebetulnya Taman Tebet Eco Park itu ketika perancangannya itu bersama dengan warga Tebet. Mereka terlibat dalam perancangan. Tapi memang desainnya ada desainer khusus. Tapi kebutuhan harus mencerminkan kebutuhan setempat. Cuman taman itu kelihatannya bagus sekali, akhirnya merangsang orang dari luar. Jadi kita itu Tebet Eco Park itu mengalahkan Ancol. Makanya Sabtu Minggu penuh orang datang ke situ. Dan gratis. Gratis. Ya. 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 Terima kasih. Nah, jadi Pak, terima kasih Pak Ilham. You are observant. Anda observer yang bagus. Saya, iya, karena saya mengerjakan hal yang mirip Pak. Jadi saya ke Monas sore, lihat gitu di Monas sore. Siapa ini di Monas ini? Saya ajak ngobrol. Tinggal di mana Pak? Di kampung belakang Gambir, ini ke Kuitang, Tanah Abang. Terus kesini tiap sore, iya Pak, kesini tiap sore. Tanya rumahnya, oh nggak ada di kampung Pak, nggak ada tempat main. Jadi mereka yang tidak punya space di kampungnya datang ke Monas untuk main. Tapi sambil saya lihat, dan dia nggak boleh nginjek rumput gitu. Terus di mana letak bermainnya? Anak-anak ini kalau tidak boleh nginjak rumput. Tapi memang Pak, sebagian besar dari problem-problem yang kita hadapi itu adalah karena kita tidak tadi bertanya micro questions. Dan ketika micro questions itu muncul, maka taman-taman itu menjadi tempat yang mensetarakan. Yang paling menyenangkan, saya sering datang ke taman, itu ketemu orang yang datangnya dari tempat yang jauh. Kenapa? Ternyata mereka melakukan uji coba taman dari satu ke tempat yang lainnya. Jadi habis nyoba ini, nyoba taman ini lagi, nyoba taman ini lagi, nyoba taman ini lagi. Dan anak-anaknya itu dibawa untuk menikmati taman. Teman-teman, ini adalah warga kota yang bagi kami harus kita bahagiakan lah kira-kira seperti itu. Pak Rudi, makasih Pak Rudi. Nanti sama catatan. Ini kami tuh lihat sekalian Bung Ilham soal mindset pengemudi ini memang itu yang harus kita ubah, bahwa kota ini bukan hanya untuk pengendara kendaraan bermotor, tapi untuk semuanya. Pak Rudi, nanti mudah-mudahan Pak Rudi bahan-bahan ini bisa menjadi bahan lesson. Tapi seperti saya katakan di awal, bahwa ini semua adalah sebuah proses pembelajaran. Bagi saya pun ini adalah proses pembelajaran. Jadi ketika kita bertugas di Jakarta, bagi kami ini tidak dipandang semata-mata soal kewenangan, tapi kami belajar bersama. Dan bagian saya adalah memantik pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai untuk sebagai bagian dari proses berpikir bersama. Terakhir, anekdotal, tapi this is true story. Saya masuk ke kantor gubernur hari pertama, terus masuk ruang rapim. Pas sampai ruang rapim, saya lihat di ruang rapim, ini papan tulisnya di mana? Ternyata ruang rapim itu tidak ada papan tulis, adanya layar untuk proyektor. Jadi saya tanya, ini ruang instruksi atau ruang diskusi? Bagaimana rapat tidak ada whiteboard, tidak ada tempat untuk kita menulis, yang masing-masing bisa menuliskan untuk menggambarkan. Apa pesannya? Birokrasi kita sering dirangsang secara hierarkikal, tapi tidak
kolegial. Jadi saya bilang itu yang kita kerjakan, membangunnya secara kolegial. Betul ada struktur organisasi, tapi yang berada di tempat itu adalah orang-orang yang penuh pengalaman. Yang tadi disebutkan oleh Pak Rudi itu, nama-nama itu nama-nama yang penuh pengalaman. Karena itu saya tidak pernah berpretensi untuk menggantikan Pak Heru. Pak Heru itu paling tahu tata ruang. Jadi saya kepada Pak Heru itu tidak, dan kepada yang lain-lain, yang BPAD, yang urusan perencanaan, saya ini bagian bertanya. Mereka punya pengalaman, punya pengetahuan, punya jaringan, punya anak buah, lebih bisa mengetahui solusi yang paling tepat. Tapi bagian kita adalah memberikan pertanyaan itu. Nah, karena itulah apabila perjalanan kemarin bisa menjadi bahan untuk pembelajaran, dan mudah-mudahan pembelajaran yang bisa bermanfaat secara akademik, yuk kita kumpulkan, nanti kita fasilitasi sama-sama ya. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Anies. Dengan itu kita juga minta izin ya Pak Rudi ya kepada Pak Andi dan Pak Anies untuk nanti kita dokumentasikan hasil diskusi hari ini berupa proceeding ya Bapak ya. Proceeding yang mungkin nanti terdiri dari beberapa bagian, tentu saja dari multi perspektif tadi untuk konsep Jakarta menuju kota global. Bapak Ibu, saya sudah dicolek ya dari tadi oleh panitia karena ada kelas berikutnya Pak Anies, Pak Andi jam 7 ya di SKSD. Jadi kita harus berhenti sampai di sini. Cuma tadi saya boleh titip sebentar terakhir. Ya. Pak Andi titip pendapat. Jadi tadi itu ada banyak yang tanya, ada yang komentar Lukman, Dian, Refli, Fauzan, Bu Betty, Bu Tiara, Pak Ilham, Pak Rudi. Kalau boleh maju saya akan berikan buku untuk yang tadi tanya komentar. ya, panitia dibantu. Belum buka. Ya udah. Ini sebenarnya saya juga banyak buku, cuma nggak bawa. Saya Maaf ya. Bapak boleh minta ya.